Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel saya, Mandiri Motor. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dan semoga pada saudara-saudaraku yang menonton video ini diberikan umur yang panjang dan dilipat gandakan rezekinya. Baiklah, sebelum kita memulai video ini, pada teman-teman jangan lupa like dan komen dan subscribe video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mari kita mulai videonya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara pasang CDI Shogun lama atau 110. Bagaimana cara pasang CDI Shogun lama atau 110 ke Honda Grand Legenda, Supra lama maupun keluarga C-Series. Yang pertama-tama kita lakukan sebelum kita memasang CDI Shogun pada Honda Grand, kita harus memahami skema pengapian maupun warna-warna kabel pada Honda Grand tersebut maupun Supra lama. Di depan saudara saya telah menggambar skema pengapian Honda Grand dan skema pengapian CDI Shogun dan ciprosnya maupun regulatornya. Yang pertama-tama kita lakukan sebelum memasang CDI Shogun Honda Grand, kita harus mengetahui warna kabel pada spool maupun stator Honda Grand seperti yang ada di depan saudara. Pada spool Honda Grand keluar 3 kabel. Yang pertama, kabel warna putih pada Honda Grand itu adalah pengisian, spool pengisian. Kemudian yang kedua, keluar kabel warna kuning itu spool lampu. Kemudian yang ketiga, dia keluar kabel pulser warna biru garis kuning. Bisa diperhatikan pada spool Honda Grand keluar 3 kabel. Kabel warna putih adalah kabel pengisian, kabel kuning adalah spool lampu, dan kabel pulser warna biru garis kuning adalah kabel pulser. Setelah kita ketahui arti dan jalurnya, kemudian kita beralih ke soket pin pada CDI Shogun seperti ini saudara-saudara. Pada CDI Shogun lama dia terdapat 6 pin soket. Jelaskan satu persatu ya. Pin yang atas sebelah kanan adalah kabel pulser. Kemudian atas sebelah kiri adalah massa ataupun kabel bodi. Kemudian yang di bawahnya coil, kabel ke coil. Kemudian ini dia 0. Yang kemudian yang ini 12 volt kayak kunci kontak atau ke aki. Kemudian 0 tidak dipakai. Kemudian ini 0 tidak dipakai, bisa dikosongkan. Dan terpakai hanya massa, pulser, coil dan kabel 12 volt. Seperti ini.
bisa kawan-kawan perhatikan. Ini pulser, kabel pulser masuk ke pulser. Yang ini masuk ke massa maupun kontak body, massa body ini. Kemudian ini masuk ke coil. Kemudian yang ini 0, dikosongkan tidak apa-apa. Kemudian ini juga 0, ini 0. Kemudian ini 12 voltnya, dia masuk ke aki maupun ke cipros. Kemudian kita beralih ke regulator atau ciprot. Pada ciprot atau regulator Suzuki, dia terdapat 4 pin soket. Yang pertama, pin soket berwarna kabel putih atau merah, itu pengisian putih merah, putih garis merah pada soket cipros Suzuki. Putih garis merah itu pengisian, pengisian warna putih garis merah itu pengisian. Kemudian warna hitam itu adalah massa pada cipros Suzuki, hitam itu massa. Kemudian pin ini keluar warna kuning itu lampu. Kemudian ini keluar warna merah itu ke aki atau 12 voltnya. Saya ulangi, pin yang pertama ini pada cipros Suzuki keluar warna kabel putih garis merah itu pengisian. Kemudian keluar kabel warna hitam itu massa, itu massanya regulator atau cipros. Kemudian dia keluar kabel warna kuning itu ke lampu. Kemudian keluar warna merah itu ke aki atau 12 volt. Ingat ya, ini putih garis merah ini pengisian, jangan sampai tertukar ya. Ini merah baterai, ini pengisian warna kabel putih garis merah itu warna pengisian. Kemudian lanjut kita ke bagian coil. Coil pada Honda Grand terdapat 2 pin soket, yang ke coil maupun yang ke massa, kabel massa, kabel coil, kemudian ke busi. Terus bagaimana cara merakitnya apabila kita ingin memasang CDI Shogun lama ke Honda Grand Legenda maupun Supra lama semacamnya? Yang pertama, kabel dari spool yang berwarna putih. Ingat, kabel dari spool yang berwarna putih. Ingat, kabel dari spool yang berwarna putih kita sambungkan dengan ingat, kabel warna putih yang keluar dari spool kita sambungkan ke kabel kiprok yang berwarna putih merah. Kita sambungkan, ingat, kabel putih dari spool Honda Grand kita sambungkan ke kabel pengisian di cipros yang berwarna merah garis putih garis merah. Setelah ini kita sambung, kemudian kabel warna kuning dari spool Honda Grand kita sambungkan ke kabel warna kuning pada cipros ini. Sambungkan dengan ini. Kemudian kabel pulser biru garis kuning dari Honda Grand kita sambungkan ke pulser dari CDI.
sini. Kemudian massa dari CDI kita sambungkan ke massa regulator yang berwarna hitam. Setelah ini tersambung massa dari regulator ke CDI, kita sambungkan lagi ke body, embedding di body, sambungkan body. Terus setelah massa pulsar dan massa CDI kita sambung dan kita sambungkan ke body. Kemudian kita beralih ke 12 volt. 12 voltnya CDI kita sambungkan ke chip, kabel CIPROS warna merah. Ini 12 volt kita sambungkan ke kabel CIPROS warna merah. Kabel 12 volt kita sambungkan ke kabel CIPROS warna merah. Ingat ya, massa CDI dan massa CIPROS kita sambung menjadi satu. Kemudian kita sambung ke body atau ke rangka, kita baut. Itu berguna untuk massanya CDI dan CIPROS. Sampai di sini mungkin sudah paham ya. Kabel pulsar dari Honda Grand warna biru garis kuning kita sambungkan ke kabel pulsar dari CDI. Ini CDI. Kemudian massa CDI kita gabungkan dengan massa regulator. Kemudian kita sambungkan ke rangka atau ke body, kita baut. Kemudian kabel 12 voltnya atau ke kunci kontak kita sambungkan ke kabel regulator berwarna merah. Ini merah kita sambungkan ke 12 voltnya CDI. Ini 0, jadi dipakai. Kemudian coil setelah kita sambungkan warna merah dan 12 voltnya CDI, kabel coil kita sambungkan ke coil. Kabel coil dari CDI kita sambungkan ke coil. Ini coil. Kemudian kan massa coil kita ikutkan ke body. Atau bisa kita ikutkan ke massa CDI atau massa pulsar, kita gabung, tidak apa-apa. Di sini mungkin saudara sudah paham penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana cara pasang CDI Saugul lama di Honda Grand maupun Supra lama. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi saudara-saudara, khususnya bagi pemula, karena saya juga masih pemula dalam memodifikasi motor ini. Kemudian bagi saudara-saudara yang menonton, jangan lupa like dan komen dan subscribe channel saya supaya ini bisa berkembang dan memberikan video-video bermanfaat bagi saudara. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.